Matahari sore mulai merunduk di ufuk barat, menebarkan sinar oranye lembut yang memantul di atap-atap seng dan genteng di sepanjang jalan kecil di Cikampek. Jalanan yang biasanya ramai oleh kendaraan bermotor kini lebih sepi, hanya terdengar deru motor yang lewat sesekali. Di salah satu sisi jalan, berdiri sebuah angkringan sederhana, namun terlihat rapi dan bersih. Gerobak kayu berwarna coklat tua dengan beberapa lampu minyak kecil di sekelilingnya menyala, menimbulkan suasana hangat yang kontras dengan kesunyian sore itu. Nadia Prameswari, seorang wanita muda berusia 22 tahun, melangkah pelan menuju angkringan itu. Rambut hitamnya yang panjang tergerai rapi, dan pakaian yang dipilihnya cukup menarik perhatian, namun tetap sederhana. Wajahnya cantik dengan senyum yang mudah memikat, sehingga siapapun yang melihatnya dari kejauhan pasti akan menoleh. Nadia baru saja sampai di Cikampek, dan hari ini adalah hari pertamanya bekerja sebagai penjaga angkringan milik Ardi Santoso, seorang pria berusia 40 tahun yang dikenal licik dan ambisius. Sesampainya di depan angkringan, Nadia melihat Ardi sedang sibuk mengatur piring dan gelas di atas meja panjang yang terletak di bagian depan. Wajah Ardi teduh, tetapi ada sesuatu yang membuat Nadia merasa waspada. Entah karena tatapan matanya yang tajam atau cara ia menilai setiap detail di angkringan, Nadia tidak bisa menebak sepenuhnya. "Selamat sore, Nadia," sapa Ardi dengan suara ramah, meski ada nada tertentu yang terdengar agak menekan. "Aku senang kamu bisa datang tepat waktu." "Selamat sore, Pak Ardi," jawab Nadia dengan suara lembut. "Terima kasih sudah menerima saya bekerja di sini." Ardi tersenyum tipis dan mempersilakan Nadia masuk lebih dekat ke gerobak. "Mari, aku akan menunjukkan cara kita menyiapkan menu dan mengatur tempat duduk. Angkringan ini memang sederhana, tapi punya pelanggan tetap. Aku yakin kamu akan cepat terbiasa." Nadia mengamati sekeliling dengan seksama. Meja-meja kayu panjang tersusun rapi, kursi plastik berwarna merah dan biru tertata di sekelilingnya. Di atas gerobak, ada beberapa wajan besar yang masih kosong, menunggu nasi, lauk, dan sayuran dimasak. Aroma rempah dan sedikit asap dari sisa masakan sebelumnya masih terasa samar, menimbulkan kesan hangat dan mengundang selera. Sambil memperhatikan, Nadia bertanya, "Pak Ardi, apakah angkringan ini selalu ramai seperti ini?" Ardi menatap ke jalan depan, seolah mengingat sesuatu. "Biasanya, sore hari hingga malam, banyak orang datang. Tapi bukan hanya karena makanannya. Ada hal lain yang membuat orang tertarik ke sini," ucapnya pelan, hampir seperti rahasia yang tidak ingin ia ungkapkan begitu saja. Nadia mengangguk, merasa penasaran namun menahan diri untuk tidak bertanya lebih banyak. Ia segera memfokuskan diri pada tugasnya, menyusun piring, menyiapkan sendok dan garpu, serta memastikan setiap meja bersih. Ketelitian Nadia menarik perhatian Ardi, dan ia tersenyum dalam hati. "Ini gadis benar-benar terampil," pikirnya. Tidak lama setelah itu, beberapa pelanggan mulai berdatangan. Beberapa di antaranya adalah pelanggan tetap yang sudah mengenal Ardi, namun ada juga beberapa orang baru yang tampak penasaran dengan suasana angkringan yang berbeda. Mereka tampak menikmati suasana santai, bercengkerama sambil menunggu makanan disiapkan. Salah seorang pelanggan, Fajar Nugroho, seorang pria berusia 25 tahun, duduk di meja dekat gerobak. Wajahnya cerdas dan tajam, selalu memperhatikan hal-hal kecil di sekitarnya. Matanya tertuju pada Nadia, tapi bukan hanya karena penampilannya yang menarik, melainkan ada sesuatu yang membuat Fajar merasakan ketegangan halus di udara. Ia tidak bisa menjelaskan sepenuhnya, tapi ada perasaan aneh yang membuatnya waspada. Ardi memperkenalkan Nadia kepada pelanggan yang hadir. "Ini Nadia, yang akan membantu saya menjaga angkringan. Tolong sambut dia dengan baik," ucap Ardi sambil tersenyum. Nadia membalas salam dengan sopan, dan pelanggan-pelanggan itu menyapa balik dengan ramah. Namun, beberapa di antaranya menatap Nadia lebih lama dari yang wajar, seolah terhipnotis oleh kehadirannya.
Ardi menyadari hal itu dan tersenyum tipis, mengetahui bahwa daya tarik Nadia akan membuat angkringan semakin ramai. Sore itu, Nadia belajar banyak hal, cara menyiapkan nasi, menyajikan lauk, menata meja, hingga melayani pelanggan dengan ramah. Meski penampilannya menarik perhatian, Nadia berusaha profesional dan fokus pada pekerjaan. Ia menyadari, untuk bertahan di tempat baru, ketekunan dan kesabaran menjadi kunci. Saat matahari mulai tenggelam dan lampu-lampu minyak dinyalakan lebih terang, Ardi memanggil Nadia untuk berbicara secara pribadi di samping gerobak. "Nadia, ada sesuatu yang harus kau tahu tentang angkringan ini," katanya dengan suara lebih serius. "Ini bukan angkringan biasa. Ada rahasia yang membuat tempat ini berbeda dari angkringan lain di Cikampek." Nadia menatap Ardi, penasaran sekaligus sedikit was-was. Ia bisa merasakan bahwa rahasia itu tidak sepele, namun rasa ingin tahu mengalahkan rasa takutnya. "Apa maksud Pak Ardi?" tanyanya pelan. Ardi menarik napas dalam, kemudian menatap Nadia lurus ke mata. "Kita menggunakan sesuatu yang orang-orang tidak tahu. Sesuatu yang membuat pelanggan datang tanpa henti. Tapi, ada harga yang harus dibayar," ucapnya pelan. Nadia menelan ludah, hati berdebar kencang. Ia menyadari bahwa angkringan ini menyimpan lebih dari sekadar nasi dan lauk. Ada sesuatu yang gelap, yang akan mengubah hidupnya jika ia memilih untuk tetap tinggal di sini. Namun, sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, bel tanda dari pelanggan baru terdengar, dan Ardi tersenyum tipis. "Mari kita layani mereka dulu. Kau akan belajar perlahan, Nadia. Dan percayalah, setiap rahasia memiliki waktunya sendiri untuk diungkapkan." Nadia mengangguk, menata napasnya, dan kembali fokus melayani pelanggan. Namun di dalam hati, ia menyimpan rasa penasaran yang semakin besar. Ia tidak tahu bahwa sore itu adalah awal dari perjalanan panjang yang akan menuntunnya pada rahasia gelap angkringan, tumbal yang harus dikorbankan, dan pilihan hidup yang sulit. Lampu minyak di atas gerobak memantulkan cahaya lembut di wajah Nadia. Suasana angkringan terasa hangat, namun bayangan gelap masa depan mulai menyusup ke dalam setiap sudut. Nadia menyadari bahwa apapun yang terjadi, ia tidak bisa lagi mundur. Dan di jalan depan angkringan, suara kendaraan yang lewat terdengar lebih berat, seolah menandakan bahwa sesuatu yang tidak terlihat sedang menunggu, siap memulai siklus rahasia angkringan yang akan datang. Senja yang mulai memudar meninggalkan langit berwarna kelabu keunguan. Angin malam pertama berhembus ringan, membawa aroma rempah dan asap dari angkringan. Suasana di angkringan terasa lebih hangat dibanding jalanan di sekitarnya yang mulai sepi. Nadia Prameswari masih sibuk melayani pelanggan, menata piring dan gelas, sambil sesekali tersenyum ramah kepada mereka. Namun, pikirannya tidak bisa lepas dari ucapan Ardi sore tadi. Ada rahasia gelap di balik kesuksesan angkringan ini. Setelah pelanggan terakhir meninggalkan tempatnya, Ardi memanggil Nadia ke sisi gerobak yang sedikit terpencil dari meja utama. "Nadia, kau sudah bekerja cukup lama untuk hari pertama. Aku pikir sekarang saatnya kau mengetahui rahasia yang membuat angkringan ini berbeda," ucap Ardi pelan, menatap mata Nadia dengan serius. Nadia menelan ludah. "Rahasia apa, Pak Ardi? Maksud Bapak?" "Maksud saya, apa yang membuat angkringan ini begitu ramai?" Ardi menarik napas panjang, kemudian memandang ke arah jalan depan angkringan, di mana kendaraan yang lewat menimbulkan cahaya lampu rem yang berpendar di aspal. Angkringan ini bukan hanya menarik orang karena makanannya. Ada sesuatu yang lebih. Sesuatu yang membuat orang datang terus tanpa henti. Rahasia itu disebut pesugihan. Nadia menelan ludah lagi. Kata pesugihan terdengar asing, tapi ada sesuatu yang membuat hatinya bergetar. Ia tahu, apapun yang dikatakan Ardi pasti bukan hal biasa. "Pesugihan? Maksud Bapak?" Ardi mencondongkan tubuhnya, suaranya menurun hingga nyaris berbisik.
Pesugihan ini adalah cara untuk membuat angkringan selalu ramai. Semua orang yang datang akan terus datang kembali, bahkan mereka yang baru pertama kali merasakan makanan di sini. Tapi, setiap tahun, harus ada harga yang dibayar. Mata Nadia melebar. Harga? Maksud Bapak, orang harus dibayar dengan nyawa. Ardi mengangguk pelan. Ya, setiap tahun, ada tumbal yang harus dikorbankan. Biasanya, kecelakaan terjadi di jalan depan angkringan. Orang yang menjadi tumbal, tidak ada yang tahu pasti siapa. Mereka seolah dipilih oleh sesuatu yang lebih besar. Ini siklus yang sudah berlangsung lama. Nadia menunduk, jantungnya berdebar. Ia memandangi gerobak dan meja-meja yang baru saja ia bersihkan. Semua tampak normal, hangat, dan ramah, tapi sekarang terasa berat dan menakutkan. Apakah Pak Ardi pernah menyaksikan tumbal itu sendiri? Ardi tersenyum tipis, seolah mencoba menenangkan. Aku sudah melihatnya beberapa kali, dan selama aku menjaga rahasia ini, angkringan tetap ramai. Tapi kau harus tahu, Nadia, ini bukan sesuatu yang bisa diubah. Mereka yang datang, mereka yang bekerja di sini, semua terikat dengan aturan itu. Nadia merasakan dingin merayap di tulang punggungnya. Ia membayangkan kecelakaan yang disebut Ardi, dan semua orang yang bisa menjadi korban tanpa sebab yang jelas. Namun, ada juga rasa penasaran dan ketakjuban. Angkringan itu benar-benar memiliki daya tarik yang luar biasa, dan ia menyadari dirinya menjadi bagian dari mekanisme itu. Ardi menepuk bahu Nadia, suaranya lebih lembut. Kau tidak harus melakukan apapun sekarang. Aku hanya ingin kau mengerti bahwa angkringan ini berbeda dari tempat lain. Dan, kau juga harus tahu, penampilanmu, caramu melayani pelanggan, itu menjadi bagian dari daya tarik ini. Kau membantu menjaga angkringan tetap hidup. Nadia mengangguk pelan. Ia sadar bahwa kecantikan dan pesonanya tidak hanya menjadi alat menarik pelanggan, tapi juga menjadi bagian dari rahasia gelap angkringan. Ia merasa bersalah sekaligus bingung. Ia ingin tetap profesional, tetapi ia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa dirinya kini menjadi pusat perhatian, dan secara tidak langsung, bagian dari pesugihan itu. Hari-hari berikutnya, Nadia mulai memperhatikan hal-hal aneh di sekitar angkringan. Beberapa pelanggan tampak terpesona oleh suasana dan pelayanannya, hingga mereka lupa waktu dan duduk lebih lama. Sesekali, lampu minyak di atas gerobak berkedip sendiri, seolah menandakan sesuatu yang tidak terlihat sedang mengamati. Dan yang paling menakutkan, Ardi kadang menatap jalan depan dengan mata kosong, seperti menunggu sesuatu terjadi. Nadia mulai mendengar cerita dari beberapa pelanggan yang lebih lama datang. Mereka bercerita tentang kecelakaan misterius yang terjadi di jalan depan angkringan beberapa tahun terakhir, dan bagaimana angkringan tetap ramai meski kabar buruk itu menyebar. Fajar Nugroho, pelanggan tetap yang cerdas, juga mulai bertanya-tanya, memperhatikan detail kecil yang tampaknya tidak diperhatikan orang lain. Suatu malam, saat angkringan sepi dan hanya terdengar suara gemericik angin serta bunyi kendaraan jauh, Ardi menutup gerobak dan menatap Nadia serius. Nadia, kau harus tahu, ini bukan hanya soal bisnis. Angkringan ini memiliki aturan yang harus diikuti. Jika kau memilih untuk tetap di sini, kau akan melihat sisi gelapnya, dan kau tidak bisa mundur begitu saja. Nadia menatap Ardi, merasa berat. Ia menyadari bahwa rahasia ini bukan sekadar cerita menakutkan untuk menakut-nakuti karyawan baru. Rahasia itu nyata, dan ia kini berada di tengah-tengahnya. Namun, ada satu hal yang membuatnya bertahan, rasa ingin tahu dan tanggung jawab pada pekerjaannya. Ia ingin tahu bagaimana angkringan ini tetap hidup dan bagaimana siklus rahasia itu bekerja. Malam itu, setelah semua pelanggan pulang dan lampu minyak dipadamkan, Nadia duduk di kursi dekat gerobak, menatap jalan depan. Cahaya lampu jalan memantul di aspal yang basah oleh hujan sore tadi, dan suara kendaraan yang lewat terdengar berat dan berulang. Ia menyadari
Siklus pesugihan ini baru saja dimulai, dan dirinya kini berada di dalamnya. Dengan hati-hati, Nadia menarik napas panjang. Ia tahu, apapun yang terjadi nanti, ia harus siap menghadapi konsekuensi. Dan di sudut pikirannya, ada firasat bahwa angkringan ini menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang bisa ia bayangkan. Suasana misteri dan ketegangan perlahan menyelimuti angkringan, menandai awal dari rangkaian peristiwa yang akan menguji keberanian dan moralnya. Malam itu, suasana di angkringan terasa lebih sepi dari biasanya. Lampu minyak berkelap-kelip di atas gerobak, menimbulkan bayangan yang menari-nari di dinding kayu. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma nasi hangat dan lauk yang baru saja disajikan. Nadia Prameswari sibuk membersihkan meja dan menata kursi, sementara Ardi Santoso berdiri di dekat gerobak, menatap jalan depan dengan tatapan kosong dan tegang. Sejak Ardi mengungkapkan rahasia angkringan beberapa malam sebelumnya, Nadia selalu merasa ada sesuatu yang mengintai. Suasana hangat dan ramai angkringan kini terasa berat, penuh dengan misteri yang tidak bisa ia abaikan. Ia mulai menyadari bahwa pesugihan yang diterapkan Ardi tidak hanya mempengaruhi pelanggan, tapi juga mengikat semua orang yang bekerja di sini pada aturan gelap yang tidak terlihat. Pada pukul 9 malam, pelanggan terakhir baru saja pergi, meninggalkan suara gelas dan piring yang beradu perlahan. Ardi menutup gerobak, lalu menepuk bahu Nadia. "Nadia, kau akan melihat apa yang aku maksud dengan siklus pesugihan," ucapnya pelan. Nadia menatap Ardi, jantungnya berdebar. Ia merasa was-was, namun ada rasa penasaran yang menahan dirinya untuk tidak mundur. Apa maksud Pak Ardi? Apakah sesuatu akan terjadi sekarang? Ardi mengangguk. Ya, setiap tahun harus ada tumbal. Malam ini, mungkin ini waktunya. Ia menoleh ke jalan depan, di mana lampu kendaraan yang melintas memantulkan cahaya di aspal basah. Suasana malam terasa mencekam, meski dari jauh, angkringan masih terlihat hangat dan mengundang. Tiba-tiba, sebuah suara deru kendaraan terdengar lebih keras dari biasanya. Sebuah motor melaju kencang di jalan depan angkringan. Nadia menahan napas, sementara Ardi menatap dengan mata tegang. Motor itu tiba-tiba kehilangan kendali dan menabrak tiang lampu di pinggir jalan. Suara benturan terdengar keras, membuat jantung Nadia seakan berhenti sesaat. Beberapa warga berlari mendekat, mencoba membantu korban. Namun yang mengejutkan, korban kecelakaan itu bukan orang yang dikenal, melainkan seorang pemuda yang tidak ada kaitannya dengan angkringan. Ardi menatap dengan wajah datar, seolah sudah memprediksi peristiwa itu. "Ini, tumbal pertama," bisiknya pelan kepada Nadia. Nadia gemetar, matanya melebar. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. "Pak Ardi, ini nyata." Ardi mengangguk. "Ya, Nadia. Ini adalah harga yang harus dibayar agar angkringan tetap hidup dan ramai. Setiap tahun, selalu ada yang dipilih. Kadang kita bisa melihatnya, kadang tidak. Tapi efeknya selalu sama." Fajar Nugroho, yang kebetulan sedang lewat dan melihat keramaian, menghampiri angkringan. Ia mendengar penjelasan Ardi secara samar dari jauh, dan perasaan tidak nyaman semakin menguat. Fajar menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak wajar dengan angkringan ini, sesuatu yang berbahaya namun tidak terlihat jelas oleh orang lain. Nadia menatap jasad pemuda yang tergeletak di pinggir jalan. Rasa bersalah mulai menyelimuti hatinya. Ia merasa terikat dengan rahasia ini, meski tidak ikut langsung menimbulkan kecelakaan. Ardi menepuk pundaknya, seolah memberi pengertian bahwa ini adalah bagian dari aturan yang harus diterima. Suasana di angkringan menjadi hening sejenak. Lampu minyak berkedip, bayangan menari di dinding kayu, dan suara angin menambah ketegangan. Pelanggan yang tersisa di sekitar angkringan mulai menyadari ada sesuatu yang berbeda. Mereka melihat Ardi dan Nadia berbicara dengan serius, namun tidak mengetahui rahasia yang sebenarnya. "Ini baru permulaan, Nadia," ucap Ardi.
Setiap tahun, siklus ini akan terus berjalan. Dan kita harus mematuhi aturan ini jika ingin angkringan tetap hidup. Nadia menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Ia sadar bahwa pekerjaannya kini tidak sekadar menyajikan makanan, tapi juga menjaga rahasia gelap yang menakutkan. Ia mulai merasa bahwa pesugihan ini memiliki kekuatan yang lebih besar dari yang ia bayangkan, dan keterlibatannya kini menjadi tak terhindarkan. Di hari-hari berikutnya, angkringan kembali ramai seperti biasa. Pelanggan tidak mengetahui kejadian malam itu. Namun Nadia mulai memperhatikan hal-hal aneh. Beberapa pelanggan tampak lebih tergantung pada angkringan, datang lebih sering, dan bahkan tampak terpesona oleh suasana serta pelayanan Nadia. Ardi tersenyum tipis, mengetahui bahwa rahasianya masih aman. Nadia mulai merasakan beban moral yang berat. Ia tahu bahwa kecantikan dan daya tariknya kini menjadi bagian dari pesugihan. Setiap senyum dan sapaan yang ia berikan tidak hanya menyenangkan pelanggan, tapi juga menjaga angkringan tetap hidup dengan cara yang menakutkan. Ia mulai mempertanyakan pilihannya, apakah ia akan terus tinggal dan bekerja di sini, atau mencari jalan keluar dari siklus gelap yang perlahan menyelimutinya. Di malam itu, setelah membersihkan gerobak dan menata kursi, Nadia berdiri di depan angkringan, menatap jalan yang masih basah oleh hujan sore sebelumnya. Suara kendaraan yang lewat terdengar lebih berat, dan lampu jalan berpendar di aspal. Ia tahu bahwa tumbal pertama sudah terjadi, dan siklus itu akan terus berjalan. Dengan hati berat, Nadia menyadari bahwa perjalanan panjangnya di angkringan ini baru saja dimulai. Suasana angkringan di Cikampek semakin ramai sejak malam-malam terakhir. Kehadiran Nadia Prameswari sebagai penjaga angkringan bukan hanya menjadi wajah yang menyambut para pelanggan, tapi juga magnet yang membuat banyak orang datang berbondong-bondong. Penampilannya yang muda, cantik, dan sedikit seksi mencuri perhatian, membuat pengunjung betah berlama-lama. Nadia menyadari bahwa kehadirannya telah membawa perubahan signifikan. Para pelanggan yang datang tidak hanya sekadar menikmati makanan, tetapi juga terpesona oleh cara Nadia melayani dengan senyum ramah dan sikap yang hangat. Ia mulai merasa bahwa dirinya bukan hanya pelayan angkringan, tapi bagian dari daya tarik yang mempertahankan kehidupan angkringan itu. Ardi Santoso, sang pemilik, mengamati perkembangan ini dengan tatapan puas. Ia tahu bahwa pesugihan yang selama ini dijalankan mulai menunjukkan hasil nyata. Angkringan yang dulu biasa-biasa saja kini berubah menjadi tempat yang selalu dipenuhi pelanggan setiap malam. Pendapatan meningkat pesat, dan namanya mulai dikenal di kalangan warga sekitar. Namun, di balik kesuksesan itu, ada kelelahan yang dirasakan Nadia. Setiap malam, ia harus menjaga performa terbaiknya, menjaga perhatian pelanggan agar tetap tertuju padanya. Ada tekanan yang tidak kasat mata, tapi terasa berat. Seringkali, ia merasa seperti bukan lagi dirinya sendiri, seolah ada kekuatan yang mengatur gerak dan senyumnya. Beberapa pelanggan mulai menunjukkan perilaku yang aneh. Mereka datang hampir setiap malam, memesan makanan berlebihan, dan seolah terhipnotis oleh suasana angkringan. Fajar Nugroho, pelanggan tetap yang cerdas, semakin memperhatikan perubahan ini. Ia mulai curiga bahwa ada sesuatu yang tidak wajar terjadi. Pada suatu malam, Fajar mencoba berbicara kepada Nadia di sela-sela waktu sibuk. "Nadia, aku lihat kamu sangat berbeda sekarang. Kamu terlihat letih, tapi tetap tampak seperti magnet bagi orang-orang di sini. Apa kamu merasa ada sesuatu yang aneh?" tanyanya dengan nada penuh perhatian. Nadia menatap Fajar sejenak, lalu mengangguk pelan. "Aku merasa ada tekanan yang sulit dijelaskan. Aku tahu ada rahasia di balik angkringan ini, tapi aku belum tahu bagaimana menghadapinya," jawabnya lirih. Ardi yang mendengar pembicaraan itu mendekat, tersenyum tipis. Kalian berdua mulai sadar akan sisi gelap angkringan ini. Tapi ini adalah harga yang harus dibayar untuk kesuksesan. Nadia, ingatlah, penampilan dan sikapmu adalah kunci menjaga angkringan ini tetap hidup. Malam itu,
Nadia merasa beban semakin berat. Ia tahu bahwa dirinya bukan hanya penjaga angkringan biasa. Ia adalah bagian dari siklus yang lebih besar, sebuah pesugihan yang menuntut pengorbanan dan kesetiaan. Di tengah hiruk-pikuk angkringan yang penuh tawa dan obrolan pelanggan, bayangan gelap tetap menyelimuti Nadia. Ia mulai merasakan bahwa daya tariknya membawa konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Setiap senyum dan tatapan yang ia berikan adalah bagian dari perjanjian yang lebih besar. Sebuah siklus yang harus ia jalani, meski dengan harga yang belum sepenuhnya ia pahami. Malam itu, suasana di rumah sederhana milik Ardi Santoso terasa berbeda dari biasanya. Rina Wibowo, istri Ardi yang berusia 38 tahun, duduk di ruang tamu sambil menatap jendela yang menghadap angkringan. Suara riuh pelanggan yang tertawa dan percakapan hangat terdengar samar dari kejauhan. Namun, ada sesuatu yang membuat hatinya gelisah. Beberapa minggu terakhir, ia menyadari perubahan yang terjadi pada suaminya dan pada angkringan. Ardi tampak lebih tegang, sering menatap jalan depan dengan mata kosong, dan sesekali tersenyum tipis ketika Nadia melayani pelanggan. Rina merasa ada rahasia yang disembunyikan, sesuatu yang membuatnya semakin curiga. Malam itu, ketika Ardi kembali dari angkringan, Rina memutuskan untuk berbicara. "Ardi, aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di angkringan. Aku melihat perubahan yang tidak biasa. Mengapa pelanggan datang terus, dan mengapa Nadia tampak berbeda?" Tanyanya lembut, tetapi dengan nada serius. Ardi menatap istrinya sebentar, lalu duduk di sampingnya. "Rina, ada sesuatu yang harus kau tahu, tapi ini sulit dijelaskan. Angkringan ini bukan hanya soal bisnis. Ada rahasia yang membuatnya berbeda. Dan aku tidak ingin kau terlibat terlalu jauh," ucap Ardi dengan hati-hati. Rina menunduk, matanya menatap tangan sendiri. "Aku merasa ada yang tidak beres, Ardi. Setiap kali aku melihat jalan depan angkringan, aku merasa ada sesuatu yang mengintai. Dan aku tidak bisa berhenti memikirkan kecelakaan yang terjadi beberapa minggu lalu. Apakah itu ada hubungannya dengan angkringan?" Ardi menelan ludah, wajahnya tegang. "Rina, itu memang benar. Ada siklus yang harus dijalani. Setiap tahun, selalu ada tumbal yang menjadi bagian dari rahasia ini. Aku tidak ingin kau khawatir, tapi inilah kenyataannya. Dan Nadia, dia adalah bagian penting dari proses ini." Rina menatap Ardi dengan campuran kaget dan takut. Ia tidak pernah membayangkan bahwa rahasia yang tersembunyi di balik angkringan sederhana itu begitu gelap. "Nadia, maksudmu, dia sengaja ditempatkan di angkringan untuk menarik pelanggan?" Ardi mengangguk. "Ya. Penampilannya, caranya melayani, semua itu menjadi daya tarik. Dan itu bukan hanya soal bisnis. Ini adalah bagian dari siklus pesugihan yang menjaga angkringan tetap ramai." Rina merasakan jantungnya berdebar lebih kencang. Ia mulai menyadari bahwa ada konsekuensi yang lebih besar daripada sekadar keuntungan. Ada pengorbanan, ada risiko, dan ada rahasia yang harus dijaga. Ia bertanya-tanya apakah ia bisa tetap diam sementara suaminya dan Nadia terlibat dalam rahasia gelap itu. Sejak malam itu, Rina mulai mengamati setiap gerak-gerik di angkringan. Ia melihat Ardi dan Nadia berinteraksi, memperhatikan pelanggan, dan menjaga suasana tetap ramai. Ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Suasana yang tampak biasa bagi orang lain ternyata penuh dengan ketegangan tersembunyi. Fajar Nugroho, yang juga mulai mencurigai keanehan, sesekali memperhatikan Rina dari jarak tertentu. Ia merasakan bahwa Rina memiliki perasaan curiga yang sama dengannya, dan mungkin bisa menjadi sekutu dalam memahami misteri angkringan. Namun, Fajar tetap menjaga jarak, karena ia tahu bahwa terlalu banyak pertanyaan bisa memicu kecurigaan Ardi. Rina akhirnya duduk sendiri di teras rumah, menatap lampu-lampu di angkringan yang masih menyala. Ia menyadari bahwa rahasia ini bukan hanya menyangkut Ardi dan Nadia, tapi juga seluruh lingkungan sekitar. Setiap orang yang datang,
Setiap senyum yang diberikan adalah bagian dari siklus yang tak bisa dihindari. Hati Rina dipenuhi pertanyaan dan kecemasan. Ia tahu bahwa ke depan, ia harus memutuskan apakah akan tetap diam, mencoba mengungkap rahasia ini, atau menghadapi risiko yang mungkin muncul jika rahasia itu terbongkar. Malam itu, rasa curiga yang perlahan muncul di hatinya menjadi titik awal dari perjalanan panjang, di mana ia harus menghadapi kegelapan yang tersembunyi di balik kesuksesan angkringan. Lampu minyak di angkringan berkedip-kedip, seolah menandakan bahwa siklus pesugihan ini terus berjalan, dan Rina kini mulai terseret ke dalam lingkaran misteri yang belum pernah ia bayangkan. Angkringan milik Ardi Santoso di Cikampek semakin ramai pada malam-malam berikutnya. Cahaya lampu minyak yang hangat memantul di meja kayu dan gerobak, menciptakan suasana nyaman bagi para pelanggan. Namun, Nadia Prameswari mulai menyadari adanya perubahan yang lebih aneh di antara orang-orang yang datang. Beberapa pelanggan baru tampak berbeda dari biasanya. Mereka tidak hanya datang untuk menikmati nasi dan lauk, tetapi menatap Nadia lebih lama dari yang wajar, tersenyum sendiri, atau bahkan berbicara dengan nada pelan seolah berbisik pada sesuatu yang tidak terlihat. Ada aura aneh yang menyelimuti mereka, membuat Nadia merasa tidak nyaman. Ia mulai memperhatikan perilaku mereka, mencoba memahami apa yang terjadi. Fajar Nugroho, pelanggan tetap berusia 25 tahun, duduk di salah satu meja sambil mencatat beberapa hal kecil di sekitarnya. Ia menyadari keanehan yang sama. "Nadia," bisiknya ketika suasana sedikit sepi. "Kau juga melihat ini, kan? Beberapa orang datang seperti terhipnotis. Ada yang menatapmu dengan cara yang aneh." Nadia mengangguk, wajahnya pucat. "Ya, Fajar. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ini bukan hanya soal pesugihan dan angkringan ramai. Ada sesuatu yang lebih gelap yang membuat orang-orang ini datang." Ardi, yang berada di dekat gerobak, tersenyum tipis. Ia memperhatikan interaksi Nadia dan Fajar dari jauh. Baginya, fenomena ini adalah bukti bahwa rahasianya berfungsi dengan sempurna. Angkringan tidak hanya menarik pelanggan secara alami, tetapi ada daya tarik yang lebih besar yang bekerja di balik layar. Seorang pelanggan muda duduk di meja dekat jendela, tampak menatap Nadia dengan tatapan kosong. Setiap kali Nadia melayani pelanggan lain, ia tetap mematung, seolah menunggu sesuatu terjadi. Beberapa pelanggan lainnya juga menunjukkan perilaku serupa. Tertawa sendiri, berbicara pelan tanpa lawan bicara, atau menatap lampu minyak dengan mata kosong. Nadia mulai merasa cemas. Ia merasakan energi aneh dari pelanggan-pelanggan ini, energi yang tidak bisa ia jelaskan. Ada perasaan takut yang menekan, seolah ada sesuatu yang mengawasi setiap gerakannya. Fajar juga memperhatikan hal ini, dan ia mulai menyadari bahwa fenomena ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di angkringan, sesuatu yang terkait dengan pesugihan yang Ardi jalankan. Pada malam itu, setelah pelanggan mulai meninggalkan angkringan, Nadia dan Fajar berbicara lebih serius. "Aku rasa angkringan ini tidak hanya menggunakan pesugihan untuk menarik orang," kata Fajar. "Ada sesuatu yang lebih gelap. Lihat bagaimana orang-orang itu bertingkah. Ada semacam energi yang memengaruhi mereka, membuat mereka tergantung pada angkringan dan mungkin pada dirimu juga, Nadia." Nadia menunduk, memegang tangannya sendiri. "Aku merasa itu. Aku tidak bisa menjelaskannya, tapi aku mulai merasa bahwa setiap senyum dan tatapanku memiliki efek pada orang-orang ini, dan aku tidak yakin aku nyaman dengan ini." Fajar mengangguk. "Kita harus hati-hati. Jangan sampai kita terjebak terlalu dalam sebelum kita tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku akan mencoba menyelidiki lebih lanjut." Sementara itu, Ardi memperhatikan dari jauh, tahu bahwa kedua orang itu mulai menyadari sebagian dari rahasia angkringan. Namun, ia juga yakin bahwa ikatan pesugihan akan membuat mereka tetap berada di dalam siklus ini, meski mereka mulai curiga. Malam itu,
Angkringan kembali sepi setelah pelanggan terakhir pergi. Nadia duduk di kursi dekat gerobak, menatap jalan depan yang basah oleh hujan sore sebelumnya. Bayangan dari lampu minyak menari di dinding kayu, menciptakan kesan misterius yang semakin menekan. Ia menyadari bahwa pesugihan ini tidak hanya membuat angkringan ramai, tapi juga memengaruhi orang-orang di sekitarnya dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Rasa takut dan penasaran bercampur di hati Nadia. Ia tahu bahwa fenomena pelanggan aneh ini hanyalah awal dari siklus yang lebih gelap dan rumit. Setiap malam, angkringan menjadi medan pertempuran antara daya tarik pesugihan dan moralnya sendiri. Ia menyadari bahwa perjalanan panjangnya baru saja memasuki fase yang lebih menegangkan, dan apapun yang terjadi selanjutnya akan menuntut keberanian yang lebih besar. Angkringan di Cikampek masih tetap ramai di malam hari, meski beberapa pelanggan aneh mulai meninggalkan kesan yang menekan. Nadia Prameswari duduk di kursi dekat gerobak, menatap piring dan gelas sambil memperhatikan jalan depan. Suasana hangat angkringan yang biasanya nyaman kini terasa berat, seolah bayangan gelap selalu mengintai dari sudut-sudut lampu minyak. Di tengah malam, seorang pria tua berjalan pelan menuju angkringan. Pak Darman, tetangga berusia 55 tahun, dikenal bijak dan memahami cerita-cerita lama tentang praktik pesugihan di daerah itu. Wajahnya serius, matanya tajam memperhatikan setiap gerak-gerik di angkringan. Ia berhenti di depan gerobak, menatap Ardi Santoso dengan pandangan yang sulit ditafsirkan. "Ardi," ucap Pak Darman tegas, "aku dengar kabar tentang kecelakaan yang terjadi beberapa minggu lalu. Dan aku juga mulai melihat perubahan di angkringan ini, sesuatu yang tidak wajar." Ardi tersenyum tipis, menatap Pak Darman dengan penuh arti. "Pak Darman, ini urusan bisnis, tapi memang ada beberapa hal yang tidak bisa dijelaskan orang awam. Aku hanya menjalankan siklus yang sudah berlangsung lama." Pak Darman menggeleng, wajahnya serius. "Ini bukan soal bisnis biasa, Ardi. Aku tahu ada praktik pesugihan yang kau jalankan. Aku sudah mendengar cerita lama, dan aku tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Apa yang kau lakukan bukan hanya berisiko bagi dirimu, tapi juga bagi semua orang di sekitar angkringan, termasuk Nadia." Nadia berdiri di dekat gerobak, mendengarkan percakapan itu dengan hati berdebar. Ia merasa lega sekaligus cemas. Pak Darman adalah satu-satunya orang yang tampaknya memahami skala bahaya yang sedang ia hadapi, namun konfrontasi ini bisa memicu ketegangan antara Ardi dan dirinya sendiri. Ardi menatap Pak Darman dengan mata yang dingin, namun masih menyimpan ketenangan. "Aku sudah menjalankan ini bertahun-tahun, Pak Darman. Angkringan tetap ramai, dan aku menjaga semuanya dengan hati-hati. Tumbal terjadi, itu benar, tapi itu adalah harga yang harus dibayar untuk menjaga kesuksesan. Nadia, dia hanyalah bagian dari sistem ini." Pak Darman melangkah lebih dekat, menatap Nadia juga dengan mata tajam. "Nadia, kau harus berhati-hati. Ini bukan tempat biasa. Penampilanmu, caramu melayani, semua itu menjadi bagian dari daya tarik yang gelap. Aku tidak ingin kau terjebak terlalu dalam tanpa memahami risiko yang ada." Nadia menelan ludah. Aku tahu sekarang. Aku merasa tekanan itu setiap malam. Aku tidak ingin terlibat lebih jauh, tapi rasanya aku tidak bisa mundur." Pak Darman mengangguk pelan. "Aku tahu. Tapi kau harus ingat, tidak ada yang bisa mengendalikan semuanya. Setiap siklus pesugihan memiliki konsekuensi. Kalian harus siap menghadapi pilihan yang berat, karena sekali terseret, sulit untuk keluar." Ardi menatap kedua orang itu dengan tatapan dingin, seolah ingin menunjukkan bahwa ia memiliki kontrol penuh. "Pak Darman, aku menghargai nasihatmu, tapi aku sudah memilih jalan ini. Angkringan ini harus tetap hidup. Dan Nadia, dia juga harus menerima peran yang ada." Pak Darman menarik napas panjang, lalu menatap Nadia dengan serius. "Aku tidak bisa menghentikan Ardi sendirian. Tapi aku bisa memberimu pilihan, Nadia. Kau bisa melanjutkan,
memahami dan menjaga rahasia ini, atau kau bisa mencari jalan keluar sebelum semuanya terlambat. Nadia menunduk, perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa terikat dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya di angkringan. Di sisi lain, rasa takut dan moralnya menuntutnya untuk tidak ikut terlalu dalam. Kata-kata Pak Darman menjadi pengingat bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi yang harus dihadapi dengan bijak. Malam itu, setelah Pak Darman pergi, Nadia duduk di kursi dekat gerobak, menatap jalan depan yang basah oleh hujan sore sebelumnya. Lampu minyak berkedip, menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding kayu. Ia menyadari bahwa kehadiran Pak Darman memberikan perspektif baru, bahwa angkringan ini bukan sekadar tempat makan, tapi medan pertempuran antara daya tarik, moral, dan rahasia gelap yang harus dijaga. Di sudut hati, Nadia mulai merencanakan langkah berikutnya. Ia tahu bahwa pesugihan ini bukan hanya soal angkringan tetap ramai, tapi tentang pilihan hidup yang akan menguji keberaniannya. Dan malam itu menjadi titik awal dari pertimbangan yang lebih serius. Apakah ia akan tetap menjadi bagian dari siklus gelap ini, atau mencari jalan keluar sebelum terlambat? Sejak malam itu, suasana di angkringan milik Ardi Santoso mulai berubah. Lampu minyak yang biasanya memberikan kesan hangat kini memancarkan bayangan yang menakutkan. Bau nasi dan lauk tetap menggoda, tetapi udara terasa lebih berat, seolah ada sesuatu yang mengintai dari sudut gelap. Nadia Prameswari berdiri di dekat gerobak, menatap piring sambil memperhatikan jalan depan. Ia merasakan ketegangan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Setiap kendaraan yang lewat, setiap suara rem yang terdengar dari kejauhan membuatnya menahan napas. Ia sadar bahwa kejadian kecelakaan pertama bukan kebetulan, dan siklus pesugihan itu mungkin akan kembali menuntut tumbal. Ardi, yang berada di sisi lain gerobak, tampak tenang di permukaan, namun matanya selalu mengawasi jalan depan. Ia tahu bahwa malam ini bisa menjadi titik kritis, dan tumbal kedua mungkin akan muncul tanpa peringatan. Ia sesekali menepuk pundak Nadia dengan cara yang seolah memberi pengertian bahwa mereka berdua harus tetap waspada. Beberapa pelanggan mulai merasakan aura aneh di angkringan. Suara tawa terdengar sedikit terdistorsi, dan beberapa di antara mereka tampak menatap lampu minyak dengan tatapan kosong. Fajar Nugroho yang duduk di meja sudut mulai mencatat perilaku aneh ini. Ia tahu bahwa fenomena ini tidak wajar dan semakin mengkhawatirkan. Malam itu, hujan gerimis turun perlahan, membuat jalanan licin dan memantulkan cahaya lampu yang berpendar di aspal. Tiba-tiba, suara deru kendaraan terdengar kencang dari arah yang sama seperti malam tumbal pertama. Motor yang melaju dengan kecepatan tinggi tampak kehilangan kendali dan menabrak trotoar di depan angkringan. Suara benturan keras membuat Nadia terperanjat. Beberapa pelanggan berteriak ketakutan, dan Fajar berlari menghampiri jalan. Korban kali ini adalah seorang pria paruhbaya yang tampak tidak ada hubungannya dengan angkringan. Ardi menatap dari jauh, wajahnya tetap datar, sementara Nadia merasakan campuran takut dan bersalah. Ia tahu ini adalah tumbal kedua, dan siklus pesugihan telah menuntut harganya lagi. Pak Darman yang kebetulan lewat mendengar suara benturan dan berlari mendekat. Ini sudah menjadi terlalu berat, Ardi. Kau tidak bisa terus melakukan ini tanpa memperhitungkan konsekuensinya. Serunya dengan tegas. Ardi menghela napas panjang. Aku tahu risikonya, Pak Darman. Tapi ini adalah siklus yang harus dijalani. Angkringan ini harus tetap hidup. Tumbal ini bukan sepenuhnya kehendakku, tapi aturan yang harus diikuti. Nadia menunduk, merasakan dingin merayap di tulang punggungnya. Ia mulai mempertanyakan moralnya sendiri. Setiap senyum yang ia berikan, setiap gerakan yang ia lakukan untuk menarik pelanggan, kini terasa lebih berat. Ia menyadari bahwa dirinya terlibat secara langsung dalam menjaga siklus yang menimbulkan kematian. Setelah kejadian itu, angkringan kembali sepi. Pelanggan terakhir pergi dengan wajah pucat, dan suasana malam dipenuhi rasa takut yang halus namun nyata. Nadia duduk di kursi dekat gerobak,
menatap jalan depan yang basah dan reflektif oleh lampu jalan. Ia merasakan tekanan moral yang semakin berat, dan ketegangan yang menelan setiap malam di angkringan. Fajar menghampirinya, menatap Nadia dengan serius. "Kau melihat apa yang terjadi, Nadia? Ini bukan lagi sekadar cerita atau mitos. Aku takut siklus ini akan terus berlanjut, dan kita harus menemukan cara untuk menghentikannya sebelum tumbal berikutnya muncul." Nadia menarik napas panjang. Ia tahu bahwa tekanan ini bukan sekadar fisik, tapi juga psikologis. Angkringan yang dulu terasa hangat dan penuh kehidupan kini menjadi simbol kegelapan yang tidak bisa dihindari. Dan malam itu menandai titik di mana setiap keputusan, setiap tindakan, akan menentukan nasibnya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Suasana mencekam ini terus berlanjut beberapa malam berikutnya. Setiap kendaraan yang melintas, setiap tawa pelanggan, bahkan setiap bayangan yang menari di dinding gerobak menimbulkan ketegangan. Nadia mulai merasa bahwa dirinya harus membuat pilihan yang lebih tegas. Apakah ia akan tetap menjadi bagian dari siklus ini atau berusaha mencari jalan keluar sebelum semuanya terlambat? Beberapa malam setelah kecelakaan kedua, angkringan di Cikampek tetap ramai, namun suasana terasa semakin berat. Nadia Prameswari berdiri di dekat gerobak, menatap piring dan gelas dengan tangan yang gemetar. Ia menyadari bahwa setiap senyum dan gerakan yang ia lakukan untuk menarik pelanggan kini memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekadar pelayanan biasa. Kehadiran Nadia bukan hanya membuat angkringan ramai, tetapi juga menjaga siklus pesugihan tetap berjalan. Setiap malam, ia merasakan energi aneh yang mengalir melalui gerobak dan meja, memengaruhi perilaku pelanggan. Beberapa orang datang dengan tatapan kosong, sementara yang lain tampak seperti terhipnotis oleh penampilannya. Nadia mulai merasa bersalah, menyadari bahwa daya tariknya menjadi bagian dari mekanisme gelap yang menimbulkan kematian di luar angkringan. Ardi Santoso tetap memperhatikannya dari sisi gerobak. Wajahnya tampak tenang, tetapi matanya selalu mengawasi jalan depan. Ia tahu bahwa keterlibatan Nadia adalah kunci keberhasilan siklus pesugihan. Namun, ia juga mulai menyadari bahwa beban moral yang dirasakan Nadia bisa mempengaruhi stabilitas angkringan. Nadia duduk sebentar di kursi kayu, menatap jalan yang basah oleh hujan sebelumnya. Ia memikirkan kecelakaan pertama dan kedua, tumbal yang tidak bersalah, dan peran yang ia jalani tanpa sepenuhnya memahami konsekuensinya. Setiap malam, ia semakin merasa terikat. Seolah ada kekuatan yang menahannya tetap berada di angkringan. Fajar Nugroho, yang selalu mengamati dari jauh, mulai mendekati Nadia setelah pelanggan pergi. "Nadia, kau tampak kelelahan. Aku tahu ini bukan sekadar lelah fisik. Kau terlibat lebih dalam daripada yang kau sadari. Bagaimana perasaanmu sekarang?" tanyanya dengan nada penuh perhatian. Nadia menunduk, menatap tangannya sendiri. "Aku merasa bersalah, Fajar. Aku tidak ingin ini terjadi, tapi rasanya aku tidak bisa mundur. Setiap senyum yang aku berikan, setiap tatapan, tampaknya membuat orang-orang ini tergantung pada angkringan, dan mungkin pada diriku juga. Aku takut dengan apa yang terjadi selanjutnya." Fajar mengangguk pelan. "Aku juga khawatir, Nadia. Kita harus menemukan cara untuk menghentikan ini. Siklus ini sudah mengambil nyawa 2 orang. Jika tidak ada tindakan, mungkin akan lebih banyak korban berikutnya." Ardi, yang mendengar percakapan itu dari jauh, mendekat dengan tenang. "Nadia, aku tahu kau merasa bersalah. Tapi kau harus memahami bahwa ini adalah bagian dari sistem yang lebih besar. Angkringan harus tetap hidup, dan kau adalah bagian penting dari itu. Jika kau menolak, kita berdua mungkin kehilangan kendali atas apa yang sudah berjalan." Nadia merasakan ketegangan meningkat. Ia tahu bahwa keterlibatannya bukan hanya soal pekerjaan, tetapi juga moral dan nyawa orang lain. Rasa takut dan bersalah berbaur, menciptakan tekanan yang tidak bisa diabaikan. Ia mulai mempertanyakan identitas dan pilihannya.
Apakah ia akan terus menjalani peran ini demi angkringan atau mencari jalan keluar yang mungkin berisiko? Malam itu, setelah pelanggan terakhir pergi, Nadia duduk sendiri di dekat gerobak, menatap lampu minyak yang berpendar di dinding kayu. Bayangan gelap menari-nari, seolah mengingatkannya akan tanggung jawab yang ia pikul. Ia menyadari bahwa keterlibatannya kini semakin dalam, dan setiap tindakan yang ia ambil akan menentukan arah kehidupan angkringan serta keselamatan orang-orang di sekitarnya. Ketegangan di angkringan tidak hanya fisik, tetapi juga psikologis. Nadia mulai merasakan bahwa dirinya menjadi pusat daya tarik sekaligus kunci dari rahasia gelap yang menyelimuti tempat itu. Ia tahu bahwa malam-malam berikutnya akan menjadi lebih sulit, dan keputusan yang ia buat sekarang akan memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Beberapa hari setelah malam yang mencekam di angkringan, Fajar Nugroho mulai menindaklanjuti rasa curiganya. Ia membawa catatan kecil yang berisi pengamatan terhadap perilaku pelanggan, interaksi Nadia, dan keanehan di sekitar angkringan. Setiap detail ia tulis dengan hati-hati, mencoba menghubungkan pola-pola yang tampak acak menjadi sesuatu yang logis. Fajar memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Ia mulai bertanya kepada beberapa pelanggan tetap, mencoba menggali cerita mereka tanpa menimbulkan kecurigaan. Beberapa menjawab dengan nada ragu-ragu, ada yang tampak takut, dan sebagian lainnya berbicara seolah terikat oleh sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan. Semakin banyak yang ia dengar, semakin jelas bahwa ada kekuatan gelap yang memengaruhi angkringan dan orang-orang di sekitarnya. Suatu malam, Fajar mendekati Nadia saat suasana angkringan sepi. "Nadia, aku menemukan beberapa hal yang tidak bisa dijelaskan. Ada pola yang menghubungkan kecelakaan, peningkatan pelanggan, dan cara orang-orang berperilaku di sini. Aku yakin ini ada hubungannya dengan sesuatu yang lebih besar, bukan sekadar kebetulan," ucapnya dengan serius. Nadia menatap Fajar, wajahnya pucat. "Aku juga merasa itu. Setiap malam, aku merasakan tekanan dan energi yang aneh. Rasanya bukan hanya soal angkringan tetap ramai, tapi ada sesuatu yang mengikat orang-orang dan membuat mereka tergantung pada tempat ini. Aku tidak ingin bagian dari ini, tapi rasanya sulit untuk mundur." Fajar mengangguk pelan. "Kau tidak sendirian. Aku akan membantumu mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kita harus menemukan bukti, sebelum lebih banyak korban muncul." Malam itu, mereka mulai mengamati gerak-gerik Ardi dan Nadia dengan lebih seksama. Fajar mencatat setiap interaksi, setiap senyum, dan cara pelanggan bereaksi. Ia juga memperhatikan gerak-gerik Ardi, yang selalu memastikan suasana tetap hangat, pelanggan tetap ramai, dan siklus pesugihan berjalan tanpa hambatan. Dalam pengamatan itu, Fajar menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ada simbol-simbol kecil yang ditinggalkan di sudut gerobak, di meja, dan di lampu minyak. Simbol yang tampaknya menjadi tanda bahwa pesugihan sedang berjalan. Nadia menatap simbol itu dengan ngeri. "Jadi ini benar-benar nyata. Semua yang aku rasakan, semua tekanan yang aku alami, itu bagian dari ritual ini," gumamnya pelan. Fajar menambahkan, "Ini lebih dari sekadar rahasia yang disembunyikan Ardi. Ini adalah sistem yang mengatur angkringan, pelanggan, dan bahkan hidup kalian sendiri. Kita harus berhati-hati, Nadia. Jika orang lain tahu, bisa berakibat fatal." Ardi, yang ternyata memperhatikan dari jauh, tersenyum tipis. Ia sadar bahwa rahasianya mulai terendus, namun ia juga tahu bahwa keterikatan Nadia dengan angkringan membuatnya sulit untuk lepas. Nadia sudah terlalu jauh terlibat, pikirnya. Ia akan tetap di sini, bahkan jika mereka mulai menyelidiki. Malam itu, setelah pelanggan terakhir pergi, Nadia duduk termenung di dekat gerobak. Ia merasakan perasaan campur aduk, antara takut, bersalah, dan penasaran. Rahasia angkringan kini semakin jelas bagi Fajar, dan Nadia menyadari bahwa keterlibatannya tidak hanya soal pelayanan, tapi juga tentang menjaga siklus yang menuntut harga nyawa orang lain.
Fajar menepuk bahunya pelan. Kita harus membuat rencana, Nadia. Jika kita ingin menghentikan siklus ini atau setidaknya meminimalkan korban, kita harus bertindak. Tapi kita tidak bisa gegabah. Semua langkah harus diperhitungkan dengan cermat. Nadia mengangguk, menatap jalan depan yang basah oleh hujan sore sebelumnya. Ia tahu bahwa rahasia telah terbuka, dan malam-malam berikutnya akan menuntut keberanian yang lebih besar, perencanaan yang matang, dan keputusan yang tidak mudah. Siklus pesugihan angkringan kini bukan lagi misteri yang tersembunyi, tetapi sebuah kenyataan yang harus mereka hadapi bersama. Beberapa hari setelah rahasia pesugihan terbuka bagi Fajar, ketegangan di angkringan mulai terasa lebih berat. Nadia Prameswari, yang sebelumnya hanya merasakan tekanan moral secara diam-diam, kini merasa semakin terperangkap. Ia menyadari bahwa keterlibatannya langsung memengaruhi siklus gelap yang telah menuntut nyawa 2 orang. Setiap senyum dan tatapan yang ia berikan kepada pelanggan kini terasa seperti bagian dari kontrak yang tidak bisa ia hindari. Ardi Santoso memperhatikan perubahan sikap Nadia dengan pandangan tajam. Ia tahu bahwa kesadaran Nadia akan rahasia ini dapat mengganggu kelangsungan angkringan. Di sisi lain, Ardi merasa sulit untuk menghentikan siklus pesugihan karena selama bertahun-tahun, itu telah menjadi inti kesuksesan bisnisnya. Ketegangan antara keduanya mulai memuncak. Suatu malam, ketika angkringan mulai sepi, Nadia menatap Ardi dengan serius. "Ardi, aku tidak bisa terus seperti ini. Setiap malam aku merasa bersalah. Tumbal, kecelakaan, dan energi yang memengaruhi pelanggan. Aku tidak ingin terlibat lebih jauh," ucapnya dengan suara bergetar. Ardi menatapnya, wajahnya datar tapi matanya tetap tajam. "Nadia, kau sudah terlalu jauh terlibat. Jika kau mundur sekarang, semua akan kacau. Angkringan ini harus tetap hidup, dan siklus ini harus dijaga. Kau adalah bagian penting dari itu." Nadia menggeleng, air matanya mulai menetes. "Aku tidak peduli dengan angkringan lagi, Ardi. Aku tidak ingin menjadi penyebab kematian orang lain. Setiap malam aku merasa terjebak, dan aku tidak bisa menanggungnya lagi." Konflik semakin memuncak ketika Ardi, dengan nada sedikit keras, menegaskan bahwa siklus pesugihan adalah harga yang harus dibayar untuk kesuksesan. "Nadia, kau tidak mengerti. Jika kita hentikan sekarang, semua usaha kita selama ini akan sia-sia. Aku tidak bisa melepaskan ini begitu saja. Kau harus tetap di sini." Nadia menunduk, merasa dilema antara moral dan tanggung jawab yang dipaksakan padanya. Ia tahu bahwa keputusan yang ia buat tidak hanya memengaruhi dirinya, tetapi juga keselamatan orang-orang di sekitarnya. Ia mulai mempertanyakan identitasnya sendiri. Apakah ia akan menjadi bagian dari kegelapan atau berani mengambil langkah untuk menghentikannya? Fajar Nugroho, yang mengamati dari jauh, menyadari konflik ini. Ia tahu bahwa jika Nadia tidak membuat keputusan tegas, siklus pesugihan akan terus berlanjut. Ia mendekati Nadia setelah pelanggan terakhir pergi. "Nadia, kau tidak sendirian. Aku akan membantumu mencari jalan keluar. Kita harus merencanakan langkah berikutnya dengan hati-hati, tapi kita tidak bisa menunggu lebih lama," bisiknya. Nadia menarik napas panjang. "Aku takut, Fajar. Tapi aku tahu aku tidak bisa diam lagi. Aku harus menghadapi ini, bahkan jika itu berarti melawan Ardi dan menghadapi konsekuensi dari siklus ini." Malam itu, setelah angkringan kosong, ketegangan di antara Nadia dan Ardi tetap terasa. Ardi menyadari bahwa kontrolnya mulai terganggu, sementara Nadia merasakan kekuatan moralnya semakin besar. Konflik internal ini menjadi titik balik, menyiapkan jalan bagi ketegangan yang lebih besar dan peristiwa klimaks yang akan datang. Di luar angkringan, lampu minyak berkedip di dinding kayu, bayangan menari-nari seolah menandakan bahwa siklus pesugihan masih aktif. Nadia tahu bahwa malam-malam berikutnya akan menentukan arah hidupnya sendiri dan keselamatan orang-orang di sekitarnya.
Pilihan yang ia buat kini tidak bisa ditunda lagi. Sejak malam-malam terakhir, ketegangan di sekitar angkringan Ardi Santoso semakin terasa. Berita tentang kecelakaan yang terjadi di depan angkringan menyebar dengan cepat, membuat warga sekitar mulai enggan mendekat. Jalanan yang biasanya ramai menjadi sepi, dan hanya beberapa pelanggan tetap yang masih berani datang. Nadia Prameswari berdiri di dekat gerobak, menatap piring sambil memperhatikan suasana. Setiap suara kendaraan yang lewat, setiap bayangan yang bergerak di pinggir jalan, membuatnya terjaga. Ia menyadari bahwa tekanan moral dan psikologis yang ia rasakan semakin berat. Setiap senyum, setiap tatapan, kini terasa sebagai bagian dari siklus yang menuntut nyawa orang lain. Ardi tetap berada di sisi gerobak, mencoba menjaga suasana tetap hangat bagi para pelanggan yang tersisa. Namun, matanya sering melirik ke jalan depan, seolah mengantisipasi bahaya berikutnya. Ia mulai menyadari bahwa warga yang menjauh berarti daya tarik angkringan tidak lagi alami, melainkan bergantung penuh pada siklus pesugihan yang gelap. Beberapa malam kemudian, Fajar Nugroho datang lebih awal untuk mengamati situasi. Ia menyadari bahwa ketegangan warga semakin meningkat. Banyak yang menatap angkringan dengan wajah takut, menahan diri untuk tidak masuk. Nadia, lihat ini. Mereka takut mendekat. Jika ini terus berlanjut, angkringan bisa hancur, atau yang lebih buruk, siklus ini akan membuat lebih banyak tumbal, ucapnya dengan serius. Nadia menunduk, wajahnya pucat. Aku tahu, Fajar. Rasanya aku terjebak. Setiap malam aku merasa bersalah, tapi rasanya aku tidak bisa mundur sepenuhnya. Aku takut dengan apa yang akan terjadi jika siklus ini berhenti tiba-tiba. Ardi mendengar percakapan itu dari dekat, wajahnya tetap datar, namun hatinya menegang. Ia tahu bahwa warga yang menjauhi angkringan bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga ancaman bagi kelangsungan pesugihan. Kau harus tetap di sini, Nadia, pikirnya. Tanpa dia, siklus ini bisa terganggu. Aku tidak boleh kehilangan kendali. Suasana semakin mencekam ketika hujan deras turun, membuat jalan depan licin dan gelap. Lampu minyak di angkringan berkedip, bayangan menari di dinding kayu. Beberapa pelanggan yang datang tampak gugup, menatap jalan setiap kali kendaraan melintas. Ketegangan psikologis yang dirasakan warga menjadi nyata, seolah angkringan itu menjadi pusat energi gelap yang sulit dijelaskan. Pak Darman yang kebetulan lewat menghentikan langkahnya di depan angkringan. Ia menatap Nadia dan Ardi dengan serius. Ini sudah menjadi terlalu berat. Warga takut, dan kecelakaan berikutnya bisa terjadi kapan saja. Kalian harus mempertimbangkan langkah yang lebih bijak. Tidak ada yang bisa mengendalikan siklus ini tanpa menghadapi konsekuensi, ucapnya tegas. Nadia menatap Pak Darman, merasakan ketegangan moralnya semakin kuat. Ia tahu bahwa malam-malam berikutnya akan menuntut keberanian lebih besar, perencanaan yang matang, dan keputusan yang tidak mudah. Setiap langkah harus diperhitungkan dengan cermat, karena warga yang takut menjauh berarti siklus pesugihan tidak lagi bisa berjalan mulus, dan risiko tumbal berikutnya semakin meningkat. Fajar menepuk bahu Nadia pelan. Kita harus bertindak sekarang. Ketegangan ini bisa memicu peristiwa yang lebih buruk. Jika kita ingin menghentikan siklus ini atau setidaknya mengurangi dampaknya, kita harus bersiap menghadapi risiko. Tidak ada waktu untuk menunda lagi. Nadia menarik napas panjang, menatap jalan depan yang basah oleh hujan. Ia menyadari bahwa ketegangan yang meningkat ini adalah tanda bahwa siklus pesugihan tidak bisa terus berjalan tanpa konsekuensi. Malam itu menjadi titik di mana semua pihak mulai merasakan tekanan yang sama, antara rasa takut, moral, dan kebutuhan untuk bertindak sebelum tragedi berikutnya terjadi. Malam itu, angkringan milik Ardi Santoso terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya suara hujan yang membasahi jalanan dan tetesan air dari atap tenda biru yang terdengar. Lampu minyak di gerobak berkedip lemah, menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding kayu.
Nadia Prameswari duduk di kursi kayu, menatap jalan depan dengan mata yang penuh pertimbangan. Sejak konflik internal dengan Ardi dan meningkatnya ketegangan warga, Nadia menyadari bahwa ia berada di persimpangan hidupnya. Setiap senyum yang ia berikan, setiap tatapan yang menarik pelanggan, kini terasa seperti bagian dari siklus pesugihan yang menuntut nyawa orang lain. Rasa bersalah dan takut menyelimuti hatinya. Ia tahu, keputusan yang akan diambil malam itu akan menentukan arah hidupnya sendiri, serta keselamatan orang-orang di sekitarnya. Fajar Nugroho duduk di sampingnya, menatap Nadia dengan penuh perhatian. "Nadia, kau harus membuat keputusan. Ini bukan hanya soal angkringan atau Ardi. Ini tentang hidupmu dan orang-orang di sekitar kita. Jika kau terus terlibat, risiko tumbal berikutnya akan semakin besar. Tapi jika kau berhenti, kita harus siap menghadapi konsekuensi dari Ardi." Nadia menarik napas panjang, matanya menatap gerobak yang biasa ia jaga. Aku tidak ingin melihat lagi orang-orang mati karena siklus ini. Aku tidak ingin menjadi bagian dari kegelapan yang membuat angkringan ramai. Aku lelah merasa terjebak. Fajar mengangguk, memberi dukungan. "Kita bisa menghentikan ini bersama. Tapi kita harus cermat. Ardi tidak akan membiarkan siklus ini berhenti begitu saja. Kau harus siap menghadapi konfrontasi." Nadia menunduk, merasakan ketegangan yang menekan dari dalam dirinya. Ia tahu bahwa sikapnya akan memicu konflik, tetapi moral dan rasa kemanusiaannya menuntutnya untuk mengambil langkah tegas. Malam itu, ia memutuskan untuk menghadapi Ardi secara langsung dan menegaskan pilihannya. Ardi mendekati Nadia dengan wajah serius, menatapnya dengan mata tajam. "Nadia, aku tahu kau gelisah. Tapi kau harus mengerti, tanpa siklus ini, angkringan ini tidak akan bertahan. Kau harus tetap di sini." Nadia menatap balik dengan tegas, meskipun hatinya berdebar. "Ardi, aku tidak bisa melanjutkan ini. Aku tidak akan lagi menjadi bagian dari pesugihan ini. Aku tidak peduli apakah angkringan akan tetap ramai atau tidak. Aku tidak ingin ada korban lagi." Ardi terdiam, terkejut oleh ketegasan Nadia. Ia menatapnya dengan campuran kemarahan dan kekhawatiran. Kau serius? Kau ingin menghentikan semuanya?" Nadia mengangguk. "Ya, Ardi. Ini sudah terlalu banyak. Aku tidak bisa menanggung beban moral ini lagi. Aku ingin keluar dari siklus ini sebelum tumbal berikutnya muncul." Suasana di angkringan menjadi tegang. Hujan deras di luar menambah kesan dramatis. Ardi tahu bahwa kontrolnya mulai terganggu. Ia sadar bahwa keterikatan Nadia dengan angkringan memang besar, tetapi tekad moralnya lebih kuat. Malam itu menjadi titik balik, di mana kekuatan moral Nadia mulai menentang kekuatan gelap yang selama ini mengikat angkringan. Fajar menatap keduanya, menyadari bahwa keputusan Nadia bisa menjadi kunci untuk menghentikan siklus ini. Ia memberikan dukungan penuh, siap membantu Nadia menghadapi konsekuensi dari langkah berani ini. Nadia menarik napas dalam-dalam, merasakan ketenangan yang jarang ia rasakan sebelumnya. Keputusannya jelas. Ia akan berhenti menjadi bagian dari pesugihan, menghadapi Ardi, dan berusaha menghentikan siklus gelap yang telah menelan nyawa orang lain. Malam itu menandai awal dari fase terakhir dalam perjalanan mereka. Fase yang akan membawa mereka pada klimaks dan konsekuensi dari semua peristiwa yang telah terjadi. Malam itu, angkringan di Cikampek terasa lebih gelap dan tegang dari sebelumnya. Hujan deras membasahi jalan, memantulkan cahaya lampu jalan yang redup. Angkringan yang biasanya ramai kini hampir kosong, hanya beberapa pelanggan tetap yang duduk di kursi kayu, menatap suasana dengan waspada. Nadia Prameswari berdiri di dekat gerobak, menatap piring dengan tangan gemetar. Malam ini menjadi penentuan. Ia telah memutuskan untuk menghentikan keterlibatannya dalam siklus pesugihan. Tekadnya kuat, meski ketakutan tetap mengintai. Fajar Nugroho berdiri di sampingnya,
siap memberikan dukungan dan perlindungan jika situasi memanas. Ardi Santoso, pemilik angkringan, mengetahui keputusan Nadia. Matanya menatap tajam, wajahnya serius dan dingin. "Kau serius, Nadia? Kau ingin menghentikan semuanya sekarang?" tanyanya dengan nada keras. Suara hujan di luar seolah menambah intensitas pertanyaan itu. Nadia menatap Ardi tanpa ragu. "Ya, Ardi, aku tidak bisa lagi menjadi bagian dari siklus ini. Aku tidak ingin ada korban lagi. Aku tidak peduli apa yang terjadi dengan angkringan, aku harus melakukan yang benar." Ardi menghela napas panjang. Ia tahu kehilangan Nadia berarti kehilangan kendali atas siklus yang telah berlangsung bertahun-tahun. Ia merasa terpojok, tapi ego dan ambisinya tetap memicu konflik internal. Kalau begitu, malam ini adalah ujian terakhir. Siklus ini harus tetap berjalan, atau semuanya bisa berantakan, gumamnya pelan, lebih pada dirinya sendiri. Tidak lama setelah itu, suara deru kendaraan terdengar kencang dari arah jalan depan. Motor dan mobil melaju tanpa kendali, ban mencium aspal basah, cahaya lampu yang menyorot membuat bayangan menari di depan angkringan. Semua yang berada di angkringan menahan napas. Dalam hitungan detik, kecelakaan besar terjadi di depan gerobak. Sebuah mobil menabrak trotoar dan hampir menimpa beberapa pelanggan. Suasana kacau, hujan deras dan suara benturan menambah kepanikan. Nadia dan Fajar segera membantu menyingkirkan korban yang terseret dari kendaraan. Di tengah kekacauan itu, Ardi terlihat terpaku. Ia menyadari bahwa siklus pesugihan yang ia jalankan kini berbalik menghantamnya. Tumbal yang selama ini ia percaya akan menguntungkan angkringan kini menjadi peringatan bahwa kekuatan gelap tidak bisa dikendalikan. Nadia menatap jalan depan, jantungnya berdebar kencang. Ia menyadari bahwa malam ini adalah puncak dari semua konsekuensi. Siklus pesugihan, tumbal, dan ketegangan moral yang ia rasakan selama ini memuncak menjadi satu peristiwa dramatis yang menguji keberaniannya. Fajar menenangkan Nadia. "Kita harus tetap tenang. Ini saatnya untuk mengambil kendali. Jangan biarkan ketakutan menguasai kita." Dengan tekad bulat, Nadia melangkah maju, menegaskan kepada Ardi bahwa siklus pesugihan harus dihentikan. Ia menggunakan keberanian moralnya, dibantu oleh Fajar, untuk menghadapi kekuatan gelap yang telah mengikat angkringan bertahun-tahun. Kejadian malam itu menjadi titik balik. Ardi menyadari bahwa ambisi dan keserakahan tidak bisa selalu menang. Dampak dari pesugihan terlihat jelas. Kecelakaan besar, ketakutan warga, dan kehancuran emosional yang menimpa semua pihak. Saat hujan reda, suasana di angkringan berubah. Lampu minyak tetap menyala, tetapi bayangan gelap yang menekan kini perlahan menghilang. Nadia dan Fajar duduk di kursi kayu, menyadari bahwa mereka baru saja melewati malam yang menentukan. Ardi, meski masih terkejut, mulai menerima kenyataan bahwa siklus pesugihan tidak bisa berlanjut tanpa konsekuensi yang menghancurkan. Malam itu menandai klimaks dari semua kejadian. Peristiwa kecelakaan besar, konfrontasi moral, dan puncak konflik yang memaksa semua tokoh menghadapi konsekuensi nyata dari tindakan mereka. Beberapa hari setelah malam yang penuh bencana di angkringan Cikampek, suasana mulai kembali tenang, meski bekas ketegangan masih terasa. Warga sekitar yang semula takut mendekat kini mulai perlahan menyingkirkan rasa cemas mereka. Jalanan yang dulu sepi kini kembali normal, tetapi angkringan tetap menyisakan bekas dari malam-malam gelap yang telah dilewati. Nadia Prameswari duduk di kursi kayu dekat gerobak, menatap lampu minyak yang berpendar lembut. Malam itu, ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Keputusannya untuk menghentikan keterlibatannya dalam siklus pesugihan ternyata membawa perubahan nyata. Ia tidak lagi menjadi pusat daya tarik gelap, dan rasa bersalah yang menekannya perlahan menghilang. Fajar Nugroho berdiri di sampingnya, menatap jalan depan. "Kau sudah melakukan hal yang benar, Nadia. Keberanianmu menghentikan siklus itu menyelamatkan banyak orang," ucapnya dengan tulus.
Ardi Santoso duduk di kursi kayu, wajahnya datar namun tampak menahan penyesalan. Ia menyadari bahwa keserakahan dan ambisinya selama ini membawa kehancuran. Meskipun angkringan tetap berdiri, ia tahu bahwa kejayaan yang diperoleh melalui pesugihan tidak sebanding dengan nyawa dan ketenangan moral yang hilang. Ardi mulai merenungkan hidupnya, menyadari bahwa ia harus memulai kembali dengan cara yang lebih manusiawi. Rina Wibowo, istri Ardi, yang sebelumnya curiga dan khawatir, kini mulai lega. Ia menyadari bahwa sikap Nadia dan Fajar telah menghentikan rantai gelap yang menekan keluarganya. Rina menatap Ardi dengan pandangan tegas, seolah memberi peringatan bahwa segala tindakan di masa depan harus berdasarkan moral dan rasa tanggung jawab, bukan keserakahan semata. Pak Darman, tetangga yang bijak, mengunjungi angkringan beberapa hari kemudian. Ia menepuk bahu Nadia dan Ardi dengan lembut. Kalian telah belajar pelajaran berharga. Keserakahan dan kegelapan mungkin tampak menguntungkan sementara, tetapi konsekuensinya selalu menghantui. Sekarang, gunakan pengalaman ini untuk membangun kehidupan yang lebih baik, pesannya. Nadia tersenyum tipis, merasa lega dan bebas dari tekanan moral yang selama ini menghantuinya. Ia menyadari bahwa keberanian untuk memilih jalan yang benar membawa dampak positif. Tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi warga sekitar dan keselamatan orang lain. Fajar menambahkan, sekarang angkringan ini bisa hidup normal, tanpa terikat pada kekuatan gelap. Pelanggan akan datang karena kualitas dan pelayanan, bukan karena daya tarik gelap atau pesugihan. Ardi mengangguk perlahan, menerima kenyataan. Ia mulai merencanakan perubahan pada angkringan, memastikan semua operasi berjalan secara wajar dan manusiawi. Ia tahu bahwa perjalanan panjang untuk menebus kesalahan telah dimulai. Malam itu, lampu minyak tetap menyala, namun bayangan gelap yang dulu menekan kini telah hilang. Angkringan kembali menjadi tempat yang hangat dan ramah, meski bekas dari tragedi masa lalu tetap tersimpan sebagai pengingat. Nadia, Fajar, dan bahkan Ardi menyadari bahwa hidup mereka telah berubah secara permanen. Keberanian, kesadaran moral, dan tindakan yang tepat telah menghentikan siklus gelap dan memberikan pelajaran berharga. Kekuatan sejati bukan datang dari pesugihan atau ambisi, melainkan dari keberanian untuk melakukan yang benar. Dan dengan demikian, angkringan Cikampek, yang semula menjadi pusat kegelapan dan kematian, kini kembali menjadi tempat kehidupan, interaksi, dan pelajaran moral yang nyata. Setiap tokoh mengalami perubahan, belajar dari kesalahan, dan menerima konsekuensi dari tindakan mereka, meninggalkan cerita horor pesugihan dengan akhir yang reflektif dan penuh hikmah. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa like kalau kamu menikmati ceritanya. Subscribe supaya gak ketinggalan cerita horor lokal berikutnya. Dan share ke temanmu yang suka kisah mistis, tapi juga penuh makna dan pelajaran hidup. Cerita seperti ini bakal terus hadir, bukan cuma buat menakut-nakuti, tapi juga buat mengingatkan, bahwa di balik setiap keinginan, ada harga yang harus dibayar. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.